Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3. Berjumpa lagi dengan Bu Nikmah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 7, teknologi pangan, subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi pembelajaran 2. Sebelum melanjutkan belajar, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube ini agar kalian tidak ketinggalan belajar. Kali ini kita akan belajar menjaga keselamatan diri dalam berenang. Yang kedua yaitu informasi perkembangan teknologi. Yang ketiga yaitu keberagaman sifat karakteristik individu. Hari ini cuaca sangat panas. Udin, Beni, dan Edo ingin bermain di kolam renang. Kolam renang tempat mereka bermain cukup aman. Di sekitar kolam terdapat beberapa orang petugas sedang mengawasi anak-anak bermain air. Setiap petugas kolam renang mengalungkan peluit di leher masing-masing. Peluit merupakan salah satu alat komunikasi. Peluit digunakan untuk mengawali atau menghentikan suatu kegiatan. Dengan menggunakan peluit, kita tidak perlu bersuara keras untuk memberi peringatan. Di kolam renang, petugas kolam menggunakan peluit untuk memberi peringatan bahaya. Pemberian peringatan menggunakan peluit merupakan salah satu upaya untuk menjaga keselamatan di kolam renang. Apa saja upaya lainnya dalam menjaga keselamatan di kolam renang? Sebagian besar bumi terdiri atas air. Oleh karena itu, kita harus bersahabat dengan air. Air dapat menjadi kawan maupun lawan. Kita perlu memperhatikan keselamatan diri saat berada di dalam air. Saat berada di kolam renang, kita harus memahami berbagai tanda bahaya. Tanda bahaya menyampaikan pesan agar kita berhati-hati. Berikut tanda-tanda aturan yang perlu kalian ketahui. Ayo kalian pahami tanda-tanda aturan di kolam renang, yaitu ada tanda kedalaman air. Ada tanda dilarang berenang sendiri. Yang ketiga ada tanda dilarang mendorong. Selanjutnya ada tanda dilarang berjalan di tepi kolam renang. Yang terakhir ada tanda dilarang terjun di kolam dangkal. Itulah tanda-tanda aturan di kolam renang. Setelah berenang, Udin, Beni, dan Edo beristirahat. Udin beristirahat sambil membaca buku yang dibawanya. Buku tersebut bercerita tentang alat komunikasi tradisional dan modern. Ayo kita baca alat komunikasi tradisional dan modern. Manusia berkomunikasi dengan berbagai cara. Perkembangan teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama maupun yang baru dikenal oleh masyarakat. Daun lontar, prasasti, dan gong merupakan
alat komunikasi tradisional pada masa lalu. Selain itu, ada pula lonceng yang berfungsi sama dengan gong. Pada masa berikutnya, muncul telegraf dan pesawat telepon. Dengan adanya teknologi, telepon berkembang menjadi telepon genggam atau biasa disebut ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Ayo kita kelompokkan alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional terdiri dari daun lontar, prasasti, gong, dan lonceng. Alat komunikasi modern terdiri dari telegraf, pesawat telepon, dan telepon genggam. Itulah jenis alat komunikasi. Udin membaca buku tentang komunikasi. Selesai membaca, Udin menceritakan isi buku pada Edo dan Beni. Setelah bercerita, mereka berdiskusi tentang isi buku. Diskusi adalah salah satu contoh bentuk komunikasi. Beni memberikan pendapat dengan santun tentang alat komunikasi sederhana yang masih dapat dipakai hingga saat ini. Edo menanggapi dengan penuh semangat. Udin menjadi pendengar yang baik sambil sesekali memberikan tanggapan. Gaya Udin, Beni, dan Edo saat melakukan diskusi berbeda-beda. Namun, mereka tetap dapat berdiskusi dengan baik. Hal tersebut terjadi karena sifat setiap orang pasti berbeda. Jadi, setiap orang itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk salah satu bentuk keberagaman. Berikut beberapa contoh sifat beserta ciri-cirinya. Nah, ada beberapa sifat beserta ciri-cirinya. Jenis sifat itu ada sopan, sombong, keras kepala, rendah hati, dan humoris. Sifat sopan, cirinya yaitu menghormati setiap orang. Sifat sombong, cirinya yaitu selalu merasa lebih baik dari orang lain. Sifat keras kepala mempunyai ciri tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Sifat rendah hati, cirinya selalu menghargai orang lain. Dan yang terakhir ada sifat humoris, yaitu senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Itulah contoh sifat beserta ciri-cirinya. Setelah kalian memahami materi, ayo kalian kerjakan soal evaluasi berikut. Soal yang pertama yaitu sebutkan aturan di kolam renang. Soal yang kedua, sebutkan 3 alat komunikasi tradisional dan 3 alat komunikasi modern. Soal yang ketiga yaitu sebutkan 5 sifat yang dimiliki pada karakteristik individu. Sekian pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.